Hai teman-teman, welcome back di MS Factor. Tahu nggak? Dulu, sebelum negara api mulai menyerang, formulir F201 hanya satu lembar loh. Kemudian, ketika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, semua formulir ada beberapa yang mengalami perubahan. Tak terkecuali formulir F201 yang lampirannya seperti ini. F201 versi lama hanya untuk surat keterangan kelahiran saja. Bentuknya seperti ini nih, hanya satu lembar. Isiannya hanya ada isian nama bayi atau anak, ibu, kemudian ayah, pelapor, yang terakhir data saksi. Sedangkan F201 yang terbaru seperti yang saat ini digunakan, terdapat berbagai macam jenis pelaporan pencatatan sipil. Di antaranya pelaporan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya, pembetulan akta, pembatalan akta, pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI. Banyak sekali, pegel sampean mau coy rek. Sedangkan isi dari lembar per lembar F201 seperti ini. Terus bagaimana pengisian formulir ini jika hanya melakukan pengajuan pencatatan akta kelahiran? Yuk simak video kali ini. Kita bagi menjadi beberapa part video ya, karena banyak yang harus diulas lebih detail. Part 1 ini kita akan membahas cara pengisian formulir untuk pelaporan pencatatan kelahiran, atau istilahnya kita membuat akta kelahiran. Sebagai contoh, penulisan saya memakai formulir berformat Excel, tapi teman-teman bisa cetak formulir ini kemudian tulis tangan. Terdapat jenis pelaporan yang harus kita centang atau kita pilih sebagai langkah awal pengisian formulir F201. Pilih salah satu ya. Centang kelahiran untuk pembuatan akte kelahiran. Kemudian kolom yang harus diisi untuk pembuatan akte kelahiran adalah data pelapor, data saksi, data orang tua, dan yang terakhir adalah data kelahiran. Sebelum kita lanjutkan, perlu diingatkan, data yang kami sajikan merupakan data fiktif. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau data pendukung lainnya, tidak ada faktor kesengajaan, karena data ini hanya sebagai bahan pendukung tutorial. Kita isi satu persatu. Yang pertama, kita isi data pelapor. Data pelapor ini diisi sesuai data yang melaporkan data kelahiran. Silakan diisi nama lengkap,
NIK. Untuk yang ada tanda bintang di keterangannya itu diisi jika ada, kalau tidak ada kita tidak perlu untuk mengisi. Kemudian isi nomor kartu keluarga. Yang terakhir, kewarganegaraan. Kedua, isi data saksi 1 dan saksi 2. Bisa diisikan data saudara atau kerabat dekat. Isi yang lengkap sesuai data pada KTPL atau kartu keluarga yang bersangkutan. Minta juga fotokopi KTPL sebagai persyaratan pengajuan akta kelahiran. Ketiga, isi data orang tua. Orang tua si bayi atau anak yang dibuatkan akta kelahiran. Ingat, isi lengkap data ayah dan data ibu seperti contoh berikut ini. Keempat, data kelahiran. Data ini adalah data yang rawan. Kenapa? Karena jika salah penulisan, maka akan terjadi kesalahan pada akte kelahiran sang anak. Maka perlu diteliti terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan ke Dispenduk Capilnya. Kemudian isi nama bayi dengan huruf besar biar pembacaannya jelas. Tentang diisian jenis kelamin, tempat dilahirkan. Untuk tempat kelahiran, isi nama kabupaten atau kota. Untuk hari dan tanggal lahir, isi sesuai surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas atau dari bidan atau yang lainnya. Kemudian yang paling sering tidak terisi yang menyebabkan berkas dibatalkan adalah di poin 8, yaitu kelahiran ke. Maksudnya bayi ini atau anak ini kelahiran keberapa? Tulis 1 jika ini merupakan anak pertama. Tulis kedua jika anak ini anak kedua, dan seterusnya. Setelah data kelahiran terisi, cek lagi isian mulai dari data pelapor, data saksi, data orang tua, dan data kelahiran. Ingat, jangan sampai salah penulisan karena akan berakibat fatal dalam akte kelahiran anak kita nanti. Setelah dirasa data-data tersebut sudah lengkap dan sudah final, silakan isi tempat, tanggal, dan tahun pengisian formulir. Tulis pelapor sesuai nama data pelapor. Kemudian jangan lupa
tanda tangan. Kemudian tanda tangan kepala desa atau lurah. Oh iya, tidak perlu dicetak semua lembar F201 itu. Cukup yang sudah terisi saja dan bagian tanda tangan pelapor dan kepala desa atau lurah. Untuk persyaratan pembuatan akte kelahiran anak yang belum mempunyai NIK alias bayi baru lahir, tunggu video selanjutnya ya, atau bisa klik link di atas. Sekian video part 1 sekilas penjelasan tentang formulir F201 untuk pelaporan pencatatan sipil. Video part 2 nanti akan segera kami rilis. Tetap stay di channel ini ya. Sampai jumpa di next video.